Prokes asam urat dan kolesterol. Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Darwis serta seluruh ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Nah, kegiatan ini ibu-ibu bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kolesterol dan asam urat untuk mulai dari penyebab, gejala, dan juga langkah pencegahannya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan rekan-rekan saya untuk memaparkan materi yang telah kami siapkan. Semoga apa yang disampaikan nantinya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu, sudah dapat brosur asam uratnya belum? Sudah. Ibu bisa dilihat yang di sini ya, Ibu. Ibu yang di belakang, bisa lihat ya. Nah, ibu-ibu pasti udah nggak asing lagi ya sama apa sih itu asam urat gitu. Pasti udah nggak asing lagi ya, Bu. Nah, asam urat tuh berkaitan sama apa gitu. Nah, begini Bu, bisa dilihat di sini, ini penyakit yang disebabkan oleh penumpukan asam urat di dalam darah. Nah, di situ bisa langsung ke sendi Bu. Jadi disitulah terjadinya asam urat yang bisa menyebabkan nyeri dan juga peradangannya. Lanjut di halaman ini Bu, bisa dilihat di gejalanya. Di sini ada nyeri sendi mendadak, terutama di malam hari. Ibu bisa merasakan nggak? Lalu sendi bengkak, merah, dan rasa kaku, kesulitan bergerak akibat nyeri. Nyeri sering muncul di jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, dan tangan. Gitu ya Bu. Lalu untuk fakta atau mitos asam urat, ini asam urat hanya menyerang orang tua. Ibu setuju nggak? Remaja, anak kecil tuh bisa terkena asam urat kalau kelamaan, kalau hidupnya yang kurang sehat. Lalu minum air kelapa dapat menyembuhkan asam urat. Iya nggak Bu? Nah, faktanya tuh air kelapa biasanya tuh kan dibuat dehidrasi gitu loh Bu. Nah, ada produk-produk minuman yang berasal dari air kelapa gitu ya. Nah, kalau untuk asam urat itu tidak dianjurkan. Kalau dianjurkannya lagi kalau misalnya atas rekomendasi dokter, jadi harus konsultasilah ke dokter terlebih dahulu. Lanjut ke sini Bu, penyebab atau faktor resiko. Nah, ini pasti udah gak asing lagi ya Bu untuk penyebab atau faktornya. Ibu pasti suka banget buat mengkonsumsi daging merah, jeroan, minuman manis. Nah, lalu untuk tips atau pencegahannya Ibu, bisa diperbaiki pola makannya, terus jaga berat badan yang ideal, olahraga. Nah, olahraga yang simpel-simpel itu bisa Ibu, jalan kaki terus gitu. Terus hindari dehidrasi, jangan lupa minum air putih setiap hari. Terus pengobatan asam urat bisa dilihat yang di bawah ini Bu. Pengobatan asam urat bisa konsultasi ke dokter, obat-obatan, dan perubahan gaya hidup. Nah, kalau konsultasi ke dokter tuh kalau misal ibu udah mengalami gejalanya, kira-kira seperti yang di sini Bu, bisa dibalik lagi gejalanya yang terasa itu apa sih? Oh, saya ini asam urat, langsung konsultasi ke dokter gitu. Terus obat-obatan yang biasanya direkomendasiin sama dokter itu untuk
pereda nyeri dan juga mengurangi asam uratnya. Ibu pasti udah nggak asing sama metronidazole. Nah, itu untuk meredakan nyerinya Ibu. Kalau untuk menurunkan kadar asam uratnya, biasanya yang sering dipakai itu allopurinol. Perubahan gaya hidup bisa dari memperbaiki pola makanan yang sehat dan juga olahraga aktivitas fisik. Selanjutnya di sini tips mudah mengolah asam urat di rumah. Yang pertama dengan kompres dingin untuk meredakan nyeri sendi. Yang kedua, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, jaga berat badan ideal untuk cegah serangan berulang. Fakta unik tentang asam urat. Kata ibu minum air putih membantu mencegah serangan asam urat. Faktanya, asam urat bisa menyerang siapa saja, bukan hanya orang tua, jadi remaja juga bisa. Apa yang terjadi ketika asam urat tidak terkontrol? Yang pertama itu bisa terjadi topi, benjolan keras di sekitar sendi akibat kristal asam urat. Yang kedua, batu ginjal. Kristal asam urat terbentuk di ginjal, memicu nyeri hebat. Lalu kerusakan sendi. Peradangan kronis bisa merusak sendi secara permanen. Makanan yang dianjurkan untuk penderita asam urat itu buah-buahan seperti ceri, stroberi, apel, sayuran hijau, bayam bermakmur, bayam, brokoli. Air putih diminum 18 per hari. Saya Mbak tanya Mbak, ya asam urat itu kok tempe katanya nggak boleh ya? Kenapa sih tempe nggak bisa kita konsumsi pada kondisi asam urat? Dimana tempe ini tuh ada kandungan dalam fermentasi tempe itu yang disebut dengan urin. Nah, urin ini Bu yang bisa membuat asam urat itu semakin lebih kambuh gitu. Jadi kandungan dari tempe yang ini, nah sebenarnya nggak apa-apa makan tempe tapi dibatasi. Nah, seperti tentang juga, kadang kan kita ibu-ibu ya semua cewek-cewek nih ya Bu, kadang kalau kita masak itu kan minyaknya ini kan kadang kita pakai berulang-ulang. Nah, minyak jelantah itu yang kadang buat kita mudah untuk terkena penyakit-penyakit ya Bu. Sebenarnya kalau dibagi makanannya sebenarnya nggak ada masalah Bu. Nggak, yang penting ya semua makanan memang semua intinya kalau yang berlebihan itu jatuhnya tidak baik. Saya tidak apa-apa Bu, cuma dibatasi. Baik ibu-ibu, mungkin asam urat saya tutup dulu ya, akan dijelaskan kolesterol untuk mas-masnya. Ibu sekalian sudah mendapatkan dosisnya untuk yang kolesterol. Jadi untuk kolesterol itu pasti sudah umum ya Bu ya. Kolesterol yaitu sebenarnya ada peran penting dari kolesterol di dalam tubuh, yaitu membentuk membran sel, membentuk asam ampedu yang membantu pencernaan lemak, lalu sehingga dapat menjaga kesehatan menjadi lebih optimal. Lalu yang selanjutnya untuk yang bagian ini sekalian jenis kolesterol akan dijelaskan oleh Ibu. Jadi kolesterol itu penting bagi tubuh manusia. Kolesterol itu salah satunya bisa membentuk membran. Makanya pada ibu-ibu hamil itu kadar kolesterolnya meningkat. Itu wajar aja karena ada fungsi kolesterol pada untuk pertumbuhan janinnya. Untuk jenis kolesterol itu ada dua ibu. Yang pertama ada LDL. LDL itu biasa disebut kolesterol baik karena fungsinya LDL itu mengangkut kolesterol dari hati ke pembuluh darah. Nah, yang kedua itu ada HDL. HDL itu singkatan dari high density lipoprotein. Itu adalah kolesterol baik yang fungsinya mengangkut kelebihan kolesterol dalam darah untuk dibuang di dalam tubuh. Untuk kadar kolesterol alami total pada misalnya itu di bawah 200 mg per dl. Yang udah tinggi itu di atas 200 itu udah dianggap tinggi. untuk selanjutnya bisa Ibu
sekalian mungkin tahu penyebab umum dari kolesterol itu apa? Santan. Lalu yang selanjutnya itu stres. Iya. Stres itu bisa menyebabkan kolesterol itu genetik dan penyakit lain. Untuk penyakit lain sudah dijelaskan dulu ada obesitas. Obesitas itu kan seperti penumpukan lemak, jadinya menyebabkan kolesterol tinggi itu sendiri. Bisa dibuka sekalian untuk bagian ciri dan gejala dari kolesterol. Jadi kolesterol yang mengantuk dapat mengantuk, lalu kesemutan, pegal sama nyeri pada kaki. Kemudian cara mencegah penyakit kolesterol, makanan yang dulunya, lalu menjaga berat badan, lalu obat-obatnya akan dijelaskan. Jadi obat-obat golongan kolesterol itu ada sebanyak itu, tergantung jenis kolesterol yang kita alami. Tadi itu bisa peningkatan kolesterol jahat, bisa peningkatan trigliserida. Jadi trigliserida itu adalah lemak yang ada di pembuluh darah di tubuh. Itu bisa meningkat karena banyak faktor, salah satunya makanan yang bergizi. Bisa makan, bisa pola hidup yang kurang bagus biasanya. Yang pertama ada golongan statin itu. Fungsinya menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Jadi yang kedua ada fibrat ibu, itu untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserida atau kolesterol lemak yang ada di pembuluh darah. Yang keempat ketiga ada ezetimibe, itu untuk menghambat penyerapan kolesterol pada usus. Karena kolesterol itu kalau udah numpuk di usus tuh susah untuk diserap tubuh, makanya salah satu obat kolesterol itu ada ezetimibe ini. Terus yang keempat ada inhibitor untuk menurunkan LDL secara signifikan. Yang kelima ada omega 3, sama fungsinya untuk menurunkan lemak dalam pembuluh darah. Yang ke-6 itu ada vitamin B3, fungsinya meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan lemak di dalam darah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya ya Mbak, katakan kolesterol sama hipertensi itu kan ciri-cirinya ada pegal tembus juga toh, itu kan hampir sama. Itu gimana ya cara membedakan kita, kalau kita kan kadang kan nggak harus langsung cek gitu loh. Padahal sama tuh kita pegel ki apa lagi naik, ada kolesterol gitu loh. Kan sama-sama pegel juga kok Mbak kadang gitu loh. Apa ada ya Mbak perbedaannya gitu loh?